Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita masih di pembahasan hadis ke-38 ya, tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi mengajar orang Arab ya jahiliyah yang kurang terpelajar. Nah, sekarang pembahasan yang kedua adalah tentang pembahasan balaghahnya, al-abhasu balaghiyah. Awalan qauluhu julusun fil masjidi. Di ketika datang itu ternyata para sahabat sedang duduk-duduk di masjid. Jadi jalasa itu fil madinah, jalisun isim fa'ilna, jamakna julusun, duduk. Lamun duduk sekali duduk, lamun duduk banyak duduk maksudnya lama. Nah, kalau isim fa'ilnya julusun berarti orang yang duduknya banyak. Jika kieu tanya banyak. Nah, aya banyak, aya kebanyakan. Banyak aya kebanyakan. Lamun misalnya 300 tinu 1000 banyak kebanyakan. Dari 1000 banyak kebanyakan. Banyak. Ai kebanyakan sabaraha? Lebih dari berapa? So, cik Kak, bagi bejan Kak. Kalau kebanyakan lebih dari berapa? Kebanyakan teh mayoritas, jumhur, keumuman. Ini itu 1000. Terus aya 300 tinu 1000 teh banyak kebanyakan. Banyak. Di sana 1000 di topi 300 topina beureum. Nah, gitu nya. Banyak atau kebanyakan? Banyak, 300 atau. Lamun kebanyakan sabaraha? 700 boleh. Minimal sabaraha? 500. Masa setengahna henteu kebanyakan. Masih 501. Sampai berapa? Nah, sampai 999. Teh kebanyakan, mayoritas. Dina bahasa Al-Qur'an aya kasirun, aya aksaru. Aya kasirun minhum, aya aksaruhum. Masalahna naon? Masalahna teh lamun hiji ya 1000 kabeh nya. Teman 1000 lah rek 1 juta rek sabaraha. Terus ya hiji beda. Tah ieu teh henteu jadi kabeh, teu jadi kul, teu jadi kulun, teu jadi semua. Tapi lamun misalna sarua kabeh kulun. Tapi sanajan aya hiji anu beda, tah eta teh masih keneh aya 2 opsi. Nah, ieu nu dimaksud ku Ibnu Mas'ud, orang yang disebut jamaah itu adalah walaupun satu orang tapi dalam kebenaran. Ya. Jadi hiji yo kabehanana 1 juta. Oh, kafir kabeh. Nah, jadi terus anu hiji mah iman. Nah, eta teh masih disebut jamaah. Dan itu membuktikan bahwa kebenaran itu ada. Coba lamun kabehanana sarua kafir. Oh, hiji acan. Kan sudah tidak ada lagi kebenaran. Geus kitu mah tinggal nurunkeun adab we darek ngabelaan saha. Ya. Jadi ku hiji eta teh ngabeda pembeda walaupun satu, tapi ketika berbeda disebut al-jamaah. Cek Ibnu Mas'ud teh nya. Maka orang beriman itu harus selalu beda sanajan dengan saurang. Bedana tinu loba ge tetap harus berpegang teguh. Nah, ini julusun itu banyak orang yang duduk-duduknya fil masjidi di masjid. Nah, ini kalau mau dimajhulkan berarti masjidnya jadi naib fa'il. Kalau mau dimakrufkan atau maklum berarti fi'il madi atlaqo masjida. Fa'ilna saha? Fa'ilna
kan atlaqo fi'il madi. Fi'il madi itu butuh kepada fa'il. Masjidah mah harus jadi maf'ul. Ingat fa'il itu ada fa'il dohir, ada domirna aya mustatir, aya domir mutasil, munfasil, aya domir mustatir. Nah, ieu mah di dieu mah atlaqo mah mustatir. Karena tidak kelihatan kayak perbedaan, beda jeung misalna teh atlaqu wawu jamaah fi mahali rafin fa'il gitu. Nah, atlaqo mah dia kan ini untuk fa'il domir huwa. Domir huwa, domirna teh mustatir. Siapa yang mengganti huwanya? Huwa nanti kan kata ganti domir. Dia seorang laki-laki. Nah siapa? Kayak can connect sih kan. Connect sih. Nomor 1. Qauluhu julusun fil masjidi atlaqo. Atlaqo kok video di atlaqokeun ya. Tadi mah nganggo naib fa'il. Nah, utliqo. Ya, kono gitu nya. Fi'il madi itu dia fi'il itu butuh kepada fa'il. Fa'ilnya itu ada yang dohir, ada yang domir. Domir itu ada yang mustatir, ada yang munfasil, ada yang muttasil. Munfasil itu terpisah, seperti huwa. Kemudian ada juga yang muttasil bersambung, hum. Ada juga yang mustatir bersembunyi. Nah, di dia mah mustatir tidak disebutkan fi'il madi mah. Fi'il madi untuk domir atlaqo itu adalah domir huwa. Tahwa nanti kan dia seorang laki-laki. Berarti atlaqo masjidah dia memutlakan masjid. Saha dia teh? Dia. Saha dia teh? Para sahabat Anu nyaritakeun. Saha anu nyaritakeun? Tah, jadi Anas menyebutkeun fa anahu fil masjidi summa qalahu tah kitu. Tah sawios bade maju bade maklum oge. Kan lamun ngiring kanu payun mah langkung raos maklum. Ta sababi aroda teu urida teu tarang kurasna di dinya ninggalna teh. Nah, adapun menggunakan jadi majhul mah eta mah li ilmi bihi sudah diketahui atau tidak diketahui atau misalnya tidak ada kepentingan untuk menyebutkan itu tadi disebutkan fa'il. Nah, fa'il. Nah, ya jadi anu nyariosna teh Anas bin Malik. Wa aroda bihi, jadi yang disebutkan mutlak itu masjid, tapi yang dimaksud itu adalah Masjidul Madinati, Masjid Madinah. Di Masjid Madinah itu yang disebut dengan Masjid Nabawi. Jadi bukan masjid mana saja, yang dimaksud di sini adalah Masjid Nabawi. Bahwa ini min babil ami urida bihil khosu, adalah dari bab menyebutkan yang umum dan yang dimaksudnya adalah yang khusus. Jadi nyebutkeunana anu umum tapi nu dimaksud nu khusus. Contoh misalnya tanya dina Al-Qur'an ayat na surah Nuh yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim wastagsaw siyabahum wa asarus takbarus tikbaro. Nah, di surat Al-Baqarah yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Asabi itu artinya itu jari-jari, berarti sabaraha hiji? Banyaknya 10. Mun diabuskeun kana ceuli bisa teu? Bisa. Ya teh caritana teh aya petir kilat.
orang munafik teh ku sabab sieun-sieunna nepi ka nutupan cepilna ku curug. Nah, tapi disebutkan ku Allah teh yaj'aluna asabi'ahum, mereka memasukkan jari-jarinya ke telinga. Menjari-jari kan berarti loba. Kieu bisa tuh. Nah, iya mah kan memasukkan ke telinga. Nah, ini teh yang dimaksud sebagian. Biasana nu diabuskeun naon? Nah, jadi kieu maksudna mah. Tapi disebutkannya tuh semua jari-jari. Di orang ayahnya bahasa naon biasana? Biasa naon? Aya nyebutkeunana teh umum, tapi anu dimaksudna teh sebagian, maksud sebagian. Atau juga di dalam surah An-Nisa ya ayat 53. Am yahsudun nasa, apakah mereka itu hasud kepada manusia? Dia hasud ke manusia seluruhnya kan tidak mungkin, pasti aya nu bageurna. Tapi yang dimaksud ini adalah an-nasu di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jika orang lamun misalna keheul ka hiji jalma diumumkeun. Matakna jadi jelema teh ulah kitu, padahal anu dimaksud mah hiji. Tapi nu disebutkeun teh loba. Tah ini teh dari pembahasan balaghah, maksud balaghah. Menyebutkeun banyak, tapi juga yang dimaksud ada sebagian. Ada yang sebaliknya, menyebutkan sebagian, nu dimaksud seluruhnya. Seperti pawali wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke masjidil haram. Masjidil haram di ditu kiblat orang kumaha? Di ditu misalnya orang salat kieu. Nah, henteu, tapi semuanya. Itu pembahasan yang disebut dengan majaznya. Yang kedua, qauluhu anakho ba'irahu fil masjidi, dia menderumkan untanya di masjid. Nu kabayang di mana ontana? Menderumkan. Nu kabayang di mana? Di masjid. Di masjid. Abus di jero deket mimbar. Deket tuh. Berarti terus lebat ke masjid. Nah, lebat ke masjid. Nah, ini fihi hadfu mudhof. Dalam kalimat ini dihilangkan mudhofnya. Mudhof itu kan yang disandari. Sandar dan sandaran dan sandar disandari, mudhof sama mudhof ilaih. Ae anahu ba'irahu ala babil masjidi. Yang dimaksud itu dia menderumkannya untanya itu di depan pintu masjid. Jadi itu di masjid, dimaksudnya teh ala babil masjidi. Kaqaulihi subhanahu, seperti firman Allah was'alil qaryata, dan tanyalah kota. Bisa nanya kota? Kota ditanya. Biasa. Berarti dimaksud non? Orang yang di kota tersebut. Berarti ada yang dihilangkan. Cenah gitu. Ae ahla qaryati, yaitu penduduk kota tersebut atau kampung tersebut. Papihi majazun bil hadfi, ini merupakan majaz dengan dihapus atau dihilangkan, dengan menghilangkan. Wa yadullu alaihi ma fi riwayati Abi Dauda, dan menunjukkan hal ini bahwa ada yang dibuang itu adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud. Fa'anahu ba'irahu ala babil masjidi, maka dia menderumkan untanya itu di pintu masjid. Nah itu maka teh dihabuskeun walau adkhala ba'ira ila dahilil masjidi, kalaulah dia memasukkan unta tersebut itu ke dalam masjid, lam yu'man tawisuhu, maka tidak akan aman dari polusinya, kotorna, bauna, sagalana. Tetap orang Arab oge terpelajar tuh sopan tuh terpelajar kan, terpelajar orang
Arab gunung beda jeung anu di kota gitu. Tapi kan ku boga pikiran mah geus ngarti ieu onta teh lamun diabuskeun berarti bakal motoran tak di talian teh di panto masjid. Jadi yang maksud tuh ada yang dihapus. Salisan qauluhu wan nabiyyu dan nabi mutaqiun bersender baina dhahranaihim antara punggung-punggung mereka. Ya guys, nabi ya punggung-punggung para sahabat terus nabi nyender. Kumaha nu kabayangna? Nabi nah, maksudnya kumaha cenah? Ini adalah jumlatun i'tiradiyatun baina su'ali wa jawabi. Ini adalah jumlah keberatan antara yang pertanyaan dan jawaban. Wa faidatu min hada i'tiradi, dan faidah dari keberatan ini adalah bayanu tawadu'i rasuli bil julusi. Jadi itu bisa diartikan justru Rasul teh nyender kanu tonggong-tonggong para sahabat gitu. Justru ieu mah sebutan bagaimana tawadunya Rasul, walaupun khalifah, walaupun nabi, dia tidak diistimewakan. Tidak duduk di singgasana misalnya, tawa tidak duduk di karpet yang permadani henteu, tapi sama dengan para sahabat. Bil julusi ma'a ashabihi, dengan duduk-duduk bersama para sahabatnya. Duna tamayyuzin anhum, tanpa ada membeda-bedakan dari mereka. Tamayyuz itu perbedaannya, mumayyaz itu yang dibedakan. Maziyah itu perbedaan, keistimewaan. Likulli syai'in maziyatun, cek orang Arab mah. Setiap sesuatu itu punya keistimewaan. Apa keistimewaan Anda? Naon tah istimewana? Saya tidak istimewa. Keistimewaan. Nah, semua itu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan punya keistimewaan. Nah, yang paling istimewa dari manusia apa? Akal teh naon? Otak sanes. Akal teh fungsi dari otak. Benar. Berarti otak orang nya otak gajah gedean mana? Otak gajah. Fungsina alusan mana? Alusan manusia. Buktina? Oh, buktina orang numpak gajah. Lain gajah numpak orang. Nah, itu. Jadi mamalia itu hampir semuanya punya otak. Bahkan udang oge punya otak. Otak udang. Nah, tapi tingkat kekuatannya yang berbeda. Tingkat memori na ingetanana nu bedana teh. Siga laleur boga otak. Laleur boga otak. Da boga sirahnya aya otakan. Nah, kemampuan mengingat lalat itu hanya 10 detik. 10 detik. Jadi lamun misalna teh laleur, cicing kadinya bau. Bahasa ini 10 detik, poho deui, kadinya deui. Nya. Matak laleur mah tara ogoan, da poho. Eta asa geus cannya encan geuna mah tah. Jadi ngan ukur 10 detik, beda jeung manusia mah. Tahunan, puluhan tahun oge bisa mengingat memori teh. Karena kemampuan neuron otaknya yang banyak besar. Tah lalat mah ngan ukur 10 detik. Dina teh. Entah ketika ditanya apa yang arti dari laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim teh, ditanyakeun ka seorang dokternya, Ustaz Usman Solehudin, dokter anatomi. Cing ai cek dokter anatomi, maksud ayat ieu naon teh? Cek dokter anatomi teh nya otakna, akalna maksudnya. Sebab kemampuan akal manusia itu
dia itu sangat dahsyat. Dia bisa mengingat puluhan tahun lamanya, bahkan ratusan tahun lamanya. Oh nya. Pikeun ka kitu. Oh iya ge si naon teh nya? Si onta oge itu punya kekuatan mengingat onta. Kalade nya kalade bahasa Sundana kalade. Kalade itu dia punya kekuatan mengingat. Otak lamun aya anu nunggu soalnya payatnya teh nepikeun kade ingat beberapa tahun bisa ingat kan. Jadi kemampuannya itu berbeda-beda. Otak manusia mah itu lama itu, paling lama. Lah kade ulah nyarikeun hatekeun teh sabab manusia mah sok saya move on. Lila gitu. Nah ieu keunana teh nya oray gitu, oray oge sama. Jadi punya daya ingat ya ke tingkat masing-masing. Nah, itu nepikeun ka mana tadi teh? Oh, jumlah intiradiyahnya. Nah, tawadunya Rasulullah SAW nya tamayuzin anhum, keistimewaan. Nah, maka eta kusabab gitu, maka tidak ada sebenarnya kita itu layak untuk naon disebut pinter teh gitu nya. Sabab da ku Allah gitu. Allah urang mah pinter lagi. Nabi Muhammad oge eta da dibantuan ku Allah nepikeun ka bisa apa jeung ngarti eusi Al-Qur'an teh. Diajarkeun ku malaikat Jibril. Mun teu diajarkeun mah sanggupkeun Nabi Muhammad. Ya. Gitu. Itu karunia. Imam Bukhari sarua eta ge. Ini nu diajar sarua, nu diajar hadis leuwih lila aya, tapi tidak ada yang mencapai sampai kekuatan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kan hafal 100.000 hadis yang sahih, 200.000 hadis yang dhaif. Apa teh hadis jeung sanadna jeung orang peroranganana paling saeutik teh tiga orang sanadnya itu hafal Imam Bukhari teh. Otak lain jore-jore Imam Bukhari mah pikihna oge jero. Tah teh loba batur lagi imam-imam hadis gitu, tapi tidak mencapai pada itu. Yang walaupun bisa jadi keuletannya itu melebihi Imam Bukhari, tapi da ku Allah teu dibere pemahamanana mata teu aya nu sapertos Imam Bukhari gitu. Eta karunia teh. Cuman tetap karunia tidak akan didapat kalau tidak ada wasilahna. Ya, jadi sanajan orang pinter ge ai kadua maca mah terbatas we ilmuna. Tapi lamun orang cerdas terus we getol maca, oh eta teh berarti nambah gitu. Wasilah untuk pengetahuannya berkembang. Wal alif wan nun fi qaulihi dhahranaihim lil mubalaghati wa taktsiri. Dan alif dan nun itu pada ucapan dhahranaihim itu adalah untuk menunjukkan mubalaghah. Jadi di dalam bahasa Arab kalau misalnya untuk mubalaghah itu suka ditambah alif dan nun, salah satu wajahnya itu. Seperti misalnya sab'an itu artinya kenyang. Mun sab'an kamarkaan itunya. Kasala itu mubalaghah. Kasala itu kedul. Kaslan pangedulan. Kedul pisan pangedulan. Kaslan eta teh mubalaghah dalam bahasa Arabnya. Jadi tambahan an we di urang mah. Nah, di urang mah an teh jadi bedanya tahlil, tahlilan jadi beda. Salawatan jadi beda. Mubalaghahnya sering. Keempat, qauluhu hadar rajulul abyadu muttaqiu. Laki-laki ini yang putih yang sedang bersandar. Nah, ini jelaskannya. Menyebutkan tak ieu jelema ieu. Cukup teu? Cukup teu? Mana nu ngaranna Muhammad teh? Ieu cukup teu? Jelas teu? Jelas Pak. Cukup jelas? Nah, tapi kunaon make diterangkeun? Ieu tah nu lalaki anu bodas, anu keur nyender.
Cukup? Itu cukup? Ya, ini disebut itnab dina balaghah teh. Jadi diterangkan versi lengkapnya. Walaupun versi singkatnya juga tos kahartos, tapi diterangkan dalam versi panjang itnab. Sebaliknya ijaz mengaringkas. Nah, nu asana panjang jadi pondok, itnab mah nu asana pondok jadi panjang. Fihi itnabun bitawassu'i. Ini adalah itnab dengan tawasu, memperluas, waziyadati dan tambahan fil jawabi dalam jawabannya. Wa kana yafi an yaqulu, padahal itu cukup hanya mengatakan hadar rajulu, laki-laki ini. Mana Muhammad teh? Ieu laki ieu. Cukup sebenarnya. Nah, itu maka dipanjangkan. Nah, itnab itu adalah dari muhasinatul lafdiyah, memperbagus lapad supaya lapad tersebut menjadi banyak dan juga mengandung keistimewaan, diterangkeun rada panjang. Nah, ini contoh sepertos dina patarosan sahabat anu fil bahri. Rasul ditanya fil bahri tentang laut. Jawaban Rasul kumaha? Huwa tahurun ma'uhu alhilu maitatuhu. Jadi Rasul teh ditanya, Rasul cenah kami teh keur berlayar di laut mawa cai saeutik. Lamun cenah cai eta dipake wudu wae beak besi kasaatan teu bisa nginum. Nah, tak nanya, ieu cenah dihandapkeun cai sakitu lobana. Ngan patarosana meunang teu lamun orang wudu ku cai laut. Nggak ditanya Rasul teh, jawab Rasul teh, wa tahuru ma'uhu, air laut itu bersih suci airnya. Berarti bisa tuh? Bisa. Tapi ditambahkan ahilu maitatuhu, nanti ziyadatun, tambahan dalam ilmu. Jadi ilmu gitu nambahanana teh sabab anu nanya mah sebenarnya cukup nanyakeun cai hungkul, tapi ditambahan ke Rasul teh ziyadatul ilmina dengan menerangkan bahwa bangkainya pun juga halal. Bangkai laut ya, bukan bangkai yang ada di laut. Bangkai binatang laut itu halal sanajan geus aya di darat. Tapi bangkai binatang darat sanajan aya di laut haram. Eta jadi idopat teh udah jelas. Nah, ini apa faidah itnabnya adalah kamalut ta'rifi, sempurnanya ta'rif, pengenalan definisi, wa tasyrifi dan juga kemuliaan li Rasulillahi alaihi salamu, pada Rasulullah alaihi salam. Ini di dalam Al-Qur'an juga ada surat ini namanya qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Nabi Zakaria menyeru pada Allah, wahai Tuhanku, ini wahanal azmu minni, Tuhanku tulangku ini sudah semakin rapuh, wasta'ala ra'su syaiba, dan juga rambutku sudah mulai beruban. Menyebutkan kolot tungkul cukup tuh. Ya, menyerutnya berdoa. Nah, cukup teh nyebutkeun ya Allah abdi teh geus kolot gitu. Cukup teh? Cukupnya. Tapi kurang diterangkeun teh panjang. Cenah aduh abdi teh tulang geus mulai rapuh, rambut geus mulai beruban. Nah, diterangkeun kitu. Di eta teh itnab. Jadi menerangkan lebih panjang dari yang seharusnya pendek. Orang osok tarak itu nerangkeun. Minta panjang diterangkeun, minta pondok diterangkeun panjang. Biasana eta mah tukang sales biasana mah hanya nanya saeutik tanyakeun panjang gitu.
Tahu. Nya tujuanna Kang Payu. Ini teh apa? Oh ini teh dedet. Fungsinya ini dedet. Kalau beli satu dapat dua, dah. Tujuan di itnab. Berarti kosakatana banyak nih. Jami mah gitu, nepikeun ka bisa gitu. Tapi juga kecerdasan anu panjang oge bisa diringkes satu kata geus beres. Panjang kan. Nah, itu itnab ya. Lanjut nomor 5. Nah, ini ucapan qad ajabtuka, aku telah menjawabmu. Jumlatun insya'iyatun adalah jumlah insya'iyah. Nah, bimakna na'am, maksudnya iya gitu. Iya teh di bahasa Arab itu kalimat itu ada khobariyah, ada insya'iyah. Khobariyah itu adalah kalimat yang bisa mengandung bohong atau benar. Nah, informasi nanti bisa bohong atau bisa benar. Nah, kalau insya'iyah tidak mengandung itu, tidak mengandung benar atau bohong. Contoh nanyakeun atas doang tak acan cing, bohongna belah mana, benerna belah mana. Ya, tapi beda lah abi atas doang. Ada kemungkinan bohong, ada kemungkinan benar. Eta mah khobariyah. Pertanyaan, larangan. Jangan pergi. Atau misalnya perintah, pergilah kamu cuci, tolong cuci piring ini. Itu kan tidak mengandung benar atau tidak mengandung dusta. Nah, khobar itu dalam Al-Quran itu sama kalimatnya. Ada yang berbentuk khobar, ada yang berbentuk insya, pertanyaan, kemudian perintah, larangan, khobar. Khobarnya seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran ayat nasi dan mansuh. Nasi itu menghapus hukum yang sebelumnya supaya datang hukum yang baru. Contoh seperti iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sabaraha lami? Ya nu kudu apal lalaki awewe. Kan maut lalakina. Perempuan kudu apa? Jang naon? Naon deui? Mun laki jang ngawin gitu. Jadi seberapa 4 bulan 10 hari masa iddah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Dia tidak boleh menikah lagi sampai habis masa iddahnya. Dan juga dia harus berkabung, tidak boleh memakai yang mencolok, yang menarik perhatian laki-laki, parfum, make up dan sebagainya tidak boleh. Keluar rumah juga terbatas kecuali untuk kebutuhan. Nah itu teh berkabung namanya teh ihdad dan idad. Idah dan ihdad, berkabung dan batasan itunya, batasan menikah lagi. Itu kan perempuan. Iya. Tinggal ada we tamah teh era mah gitu. Dai kana hukum mah tong waka mah. Entos maot hirup kene kengeng. Cuman tidak ada sama tinggal tidak seperti Rasulullah SAW kan baru menikah lagi itu 2 tahunnya. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia 2 tahun baru menikah lagi dengan Saudah binti Jam'ah. Nah, jadi move on Rasul lumayan 2 bulan. 2 tahun move on pas gitu. Nah, datanglah perintah sama masa tahun. Masa iddah perempuan yang ditinggal mati teh mending 4 bulan 10 poe mending 1 tahun ibu. Katanya mending bapak-bapak mending 4 bulan mending 1 tahun. Dana ini mending 4 bulan atunya
bulan keperyogian beda. Nah, ibu-ibu juga kan tersiksa sebenarnya namanya iddahnya itu sampai 1 tahun terlalu lama. Apalagi kalau misalnya dia tidak ada yang menanggung. Kan kalau menikah ada yang menanggung lagi suaminya. Nah, itu akan terlalu lama 4 bulan 10 hari. Nah, itu teh diantara hikmahnya, hikmah syariat mah nepi kadinya kemaslahatan teh. Nah, walaupun itu pilihan, bukan kewajiban. Selain pilihan, sugan aya nu daekeun kitu. Masalah. Ayo daekeun udah. Jadi kawin ada 4 bulan. 10 hari. Nah, jatuh 1 tahun itu enak. Asalna setahun. Oh, 1 tahun. Jadi 10 hari. Tah itu teh dinasah, dihapus hukum. Nah, itu kan nasah itu hukum itu insya perintahnya. Nah, kalau khobar tidak ada nasah. Tidak ada yang dihapus. Karena kalau misalnya khobar itu dinasah berarti bohong atuh atau ragu-ragu. Contoh misalnya teh ashabul kahfi sabralila 309 tahun. Tah ecek Alkitab mah 300 tahun. Mana nu bener? Bener. Cek Alkitab 300 tahun. Nah, cek Al-Qur'an mah 309 tahun. Lamun dirubah salah lain 308 300. Nah, itu berarti khobarnya itu menunjukkan dusta atau tidak valid, tidak bisa dipegang. Jadi kumaha tuh eta? Mana nu salah? Tak aya nu salah, Alkitab duluan. Al-Qur'an kemudian, tapi musodikon membenarkan. Ternyata kalau Alkitab itu hitungan tahunnya Samsiah. Samsiah itu 365 hari 1 tahun. Sedangkan urang mah Komariah Hijriah 354 atau 355 hari. Jadi selisihnya ada sekitar 10 atau 11 harian. So, kali kan 300 seberapa? 10 kali 300 3.000-nya. Nah, sekitar salapanan ya. Jadi benar Al-Qur'an teh justru ku nyebutkan 309 teh semakin menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka ahli kitab oge benerkeun. Tah eta teh eta teh pinterna Allahnya tantosna. Dengan gaya bahasanya itu justru nyirikeun gitu. Nyirikeun yen Yahudi teh kudu tunduk gitu. Kudu tunduk sok lamun disarwakeun ya di sana 300 tahunnya 300 tahun. Orangnya mau protes dah memang 300 tahun Alkitab ge berarti Samsiah. Tapi ku Al-Qur'an teh 309. Tapi kan Yahudi protes. Protes Yahudi teh. Tah dina nalika protes berarti si Yahudi teh geus nyalahkeun heula padahal mah justru ngabenerkeun. Nu era saha? Gitu. Siga bahasa pertanyaan eta gimana? Yahudi nanyakeun, surga jeung neraka teh cenah. Surga teh saluas bumi jeung langit. Neraka di mana? Neraka di mana? Lamun ku Rasul dijawabna teh, teu apa? Can bejaan. Maneh mah cenah. Berarti teu bener, teu apa, teu bisa ngajawab. Tapi kan Nabi mah pinter gitu nya. Cenah dibalikeun, fa aina lail idza dahaban nahar. Ai penting ka mana lamun beurang indit. Beurang datang penting astagfirullah. Tah eta penting lamun penting datang ai beurang ka mana? Cek Yahudi teh, kumaha Allah we cenah. Nya eta ge jawabanna surga neraka di mana? Kumaha Allah we. Ini heset teuing. Nah, jadi pinternya jadi gaya bahasa teh bener-bener. Kenapa orang tua kita itu cerdas dalam bahasa itu? Karena memang nyata bisa mengalahkan argumentasi. Mana teh? Banyak insanya. Nah, insa itu ada dua, ada insa tolabi,
Tolabi itu adalah menuntut sesuatu dilaksanakan seperti perintah, larangan atau doa. Ada juga yang goer tolabi. Goer tolabi mah seperti pujian, kosam atau janji, kemudian juga pengharapan, maka dia itu tidak termasuk kepada khobar, dia termasuknya pada insya, tapi insyanya goer tolabi, tidak menuntut dilakukan sesuatu. Nah di sini disebutkan insyanya qad ajabtuka itu bimakna na'am, maknanya itu iya. Aw wa'dun bil ijabat, atau ini menjanjikan untuk menjawab. Ukhrija fi suratil madi, yang dikeluarkan dalam bentuk fi'il madi litahqiqi wuqu'ihi, untuk menunjukkan benarnya. Jadi terkadang mah disebutkan dengan fi'il madi untuk menunjukkan bahwa ini benar. Silakan sadisan. Oh ya, gitu ya. Sadisan qauluhu itu sa'aluka namanya. Ini sa'iluka. Sa'iluka pamusaddidun alaika fil mas'alati. Aku akan bertanya padamu dan mungkin ini akan memberatkanmu dalam bertanyanya. Fala tajid alaya fi nafsika, maka janganlah engkau menjadi marah kepadaku dan dirimu. Fihi di sini adalah husnu tamhidi, adalah persiapan yang baik bil iktidari, untuk membuat alasan qabla zilati, sebelum keliru. Puntenya abi bade ngawaler tapi biri lepat tong dicarekan. Itu teh sudah membentengi dirinya. Maka wa baina sa'ilin wa mas'alati, antara sa'il, kalimat sa'il, dan mas'alati, dan masalah itu jinasun, jinas. Jadi jinas itu dua lafaz yang hampir mirip tapi dengan makna yang berbeda, dari pastinya. Kemudian istiqaq, dan juga ada derivasi. Derivasi itu turunannya bahasa orang. Kemudian sabian qauluhu as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka, aku bertanya kepadamu demi Tuhanmu dan juga Tuhan orang yang sebelummu. Taqidu jumlati bil qasami, ini menguatkan jumlah ini dengan sumpah. Di anna sa'ila syakun fi amri risalati, karena yang bertanya itu ragu tentang urusan kerasulan. Fayahtaju ila muakkidin au aktsar, maka dia itu membutuhkan kepada penguatan atau lebih banyak beritanya. Wafil kalami, dalam kalam tersebut iktidobun, ada singkatan, lisuali, untuk pertanyaan, tatukamiluhu riwayatul muslimin, yang disempurnakan dalam riwayat Imam Muslim. Walafzuha, dan lafaznya itu ya Muhammadun, wahai Muhammad, atana rasuluka, telah datang kepada kami utusanmu. Faza'ama annaka taz'umu annallaha arsalaka, kemudian dia mengaku bahwa sesungguhnya engkau telah mengaku bahwa Allah telah mengutusmu. Jadi itu lapan panjang mak itu, wahai Muhammad, utusan kau telah datang kepada kami, sahabat yang diutus untuk berdakwah kalemburna si saya teh rajulun teh aja, orang Arab teh. Terus nacek anu utusan anjeun teh, engkau telah mengaku bahwa engkau telah diutus oleh Allah. Da teh kitu asal nama riwayat Muslimah. Tadi dia mah diringkas, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka, aku bertanya kepadamu tentang Tuhan dan Tuhan yang sebelummu. Kasnya. Jadi kayakna bahasa itu gitunya dengan berbagai cara. Kemudian yang saminan wala yahfa anna fi qaulihi, dan tidak tersembunyi bahwa dalam ucapannya qala Allahumma na'am, ya Allah betul, minat ta'kidi ma tu'dihi sigatul qasami aw tazid. Nah, edah bentuk dari takkid penguatan apa yang
gunakan dalam sigoh atau dalam bentuk qasam, bentuk sumpah atau lebih. Di anna makna Allahumma na'am, karena makna Allahumma na'am itu Allahu syahidun ala ma aqulu, gitu. Maksudnya Allah menjadi saksi atas apa yang aku katakan. Fallahu mashhad, maka ya Allah saksikanlah. Jadi ringkas Allahumma na'am, maksudnya mah Allah syahidun ala ma aqul. Allahumma na'am, diringkas. Tasian qauluhu nusolli sholawati, kami sholat bainahuma jinasul istiqoq, adalah jinas istiqoq, wa huwa mina muhassinatil badiiyah, dari memperbagus badi. Min agniyaina patuk simuha ala fuqaraina, dari zakat itu dari orang-orang kaya di antara kami, kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir di antara kami. Bainal lafdi agniyai wa fuqara'i tibakun, antara lafad agniya wa fuqara tibak, ada tibak yusama tibakul ijabi, yang disebut dengan tibak ijab. Di katanya berlawanan tapi sama bentuknya, agniya'u fuqara'u, itu tadi sama tibak. Biasanya untuk kebutuhan kebutuhan cair bisa disamakan, rimanya bahasa teh 2 3 kucing berlari. Nah jadi gitu tibak gitu teh biasanya lagu kitunya amun nanti nya siga tina pupuhnya nama pupuh teh gini kan budak leutik terus bapak ngapungna eta mah penting tama ai nya eta na guru laguna. Tah gitu. Tah jadi eta tibak dina bahasa Arab mah. Nah, itu tibaknya itu ada yang tibak ijab di berlawanan tapi sama bentuknya. Ada juga yang tibaknya itu bukan ijab, wisalab. Salab mah justru katanya itu sama tapi maknanya sama, menyerupai. Wa huwa mina muhassinatil badiiyah, ini adalah dari muhassinah badiyah, perbagus dari badiyah. Ini contoh ada juga di dalam surat Al-Kahfi-nya, wa tahsabuhum aydon, wa tahsabuhum ayqadon wa hum ruqudun. Nah, ini mah bentuknya mirip, tidak terlalu mirip. Engkau menyangka mereka itu ayqadon, bangun, terus wahum ruqudun, tapi mereka itu sebenarnya tidur. Itu berlawanan. Tapi si lapadna mirip. Itu mirip mah teu kudu sarua. Tapi ya berlawanan. Tasbuhum ayqadon wahum ruqudun. Yang ke-10 wa fitikrari ansyuduka billahi salasa marratin, pada pengulangan ansyuduka billahi, aku bertanya padamu dengan nama Allah 3 kali. Tanbihun ala azmi ahamiyati ma yas'alu anhu, karena menjadi peringatan terhadap besarnya perkara yang sedang ditanyakan, penting gitu, nepikeun ka 3 kali ditanya teh. Nah, padahal lamun teu make ansyuduka billahi ge cukup. Sama tanya Allahu amaraka, Allahu alasalta, Allahu amaro, terus gitu. Engko imah langsung asyuduka billahi, asyuduka billahi, asyuduka billahi. Saya bertanya atas nama Allah padamu, benar atau tidak? Dia teh urusan teh penting, urusan itu. Makanya untuk kalimat-kalimat di dalam hukum tuh harus tegas, harus jelas. Seperti ikrar talak, kemudian rujuk, akad nikah, itu harus jelas karena ini berkaitan dengan hukum. Kaitan dengan hukum, tidak boleh dengan yang sama. Mohon aya geuningannya nu kudu waso,
berwaso. Oh, nanti saya nikahkan dan kawinkan binti anu dengan anak saya, kandung saya dengan mas kawin, bayar tunai. Sok, masuk. salah suami teh kadang mah kudu baso sebenarnya. Ulah eureun heula. Udah sanapas nanya, sanapas. Salah wae kumitohana teh. Ini minum dulu aku. Nah, jadi hukum itu harus jelas perkataannya, kalimatnya. Nah, ini diulang-ulang karena urusannya juga penting. Kemudian ini teh yutasabit minal amri, liyutasabbita minal amri, untuk menetapkan urusan ini. Fafihi itnabun, di sini juga itnab bitikrar qasami, dengan mengurang-urang sumpah, lifakhomatil amri, karena mulianya urusan ini. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Alhamdulillah. Silakan, ada yang didiskusikan. Jeroknya yuk tadi. Emang orang belajarnan terunutnya. Mudah-mudahan we siga ngapalkeun ayat ieu. Kayak mudah-mudahan nalika dihijikeun teh gampang. Abi geus apa ya ayat ieu, dalil tentang ieu, ayat ieu sakieu, katanya ngapalkeun. Oh iya aya. Jadi aya pangaitan. Lamun dina panjat tebing mah saya batu. Tek, ka dieu. Tek, nepi we. Tamat we gitu. Kan beda lamun kosong sama sekali. Itu tah. Jadi kudu sering diapalkeun tuh. Silakan, ada yang didiskusikan? Receh. Oh, tapi nggak recehan. Kan tergantung manusianya. Nah kalau lalat kan 10 detik, itu teh semua lalat sama 10 detik atau kayak manusia ada yang semua. Karena lalatnya itu banyak dari keluarga yang berbeda-beda, dari asal yang berbeda-beda, dan tidak mungkin diteliti semuanya. Jadi siga nama anu diteliti harita we gitu. Cek peneliti eta disamakan gitu. Siga ieulah siga baheula geuningan rasukan lamun aya laleur kana minuman kalian. Kumahakeun teh? Lalapkeun, tos dilalapkeun? Aing ngalalapkeun jang naon? Tas yang maneh lah keuh meakeun ka keuh bejeun we. Seharusnya dipiwarang dilalapkeun teh supaya kalau mau diminum lagi. Karena katanya di sayapnya itu yang satu ada racun, yang satu ada terus di tapi memangnya Islam nepi ka kitunya. Islam aja sih justru eta teh lain jorok. Justru eta teh nandakeun Islam bersih. Buktina dilalapkeun gitu. Jeung deui memang katanya lalat itu walaupun hinggapnya di tempat yang kotor, ternyata dia itu bersih. Ningali we lamun lalat keur ngadaweungnya, tasok ieu wae. Cuci tangan, mun eta geus make hand sanitizer ya bener. Diletakan tak lah kitu, tinggal letakan teh bersih. Jadi namanya sanajan anu dituangna dari yang kotor, tapi dia mengambil sari-sari yang justru baik untuk dia dari yang kotor itu gitu. Yang kotor itu dalam kotor penyakitan mah tuh lalatna ge garing meureun. Yang terbaiknya dari sari-sari nanti gitu. Ngan untung nate
nyata 10 detiknya ya bau geus poho ka dieu deui bau geus deui. Nah, kemudian diteliti ternyata si penyakit dan penawarnya itu bukan di sayapnya tapi di kakinya. Kumaha sok salah saha? Ini cek Nabi teh di salah satu sayapnya penyakit, salah satunya penawar. Ditaliti teh ku orang barat teh, orientalis teh ternyata bukan di sayap tapi adanya di kaki. Anu salah tuh? Hah? Ada yang salah. Jadi kumaha tuh? Nya tinggal dibalikeunana teh. Ai eta lalerna anu dipariksa sarua teh jeung anu sebutkeun ku Nabi gitu. Kan laler teh loba keluargana tuh. Macem-macemna ya laler hejo, aya laler deui laler emasnya. Nah, beda-beda. Wallahu alam. Ngan anu terus tanyakeun, aya teu anu dina sayapna? Aya cenah. Nya berarti aya Nabi oge gitu. Salah. Nah, jadi harus lebih logowo nya. Itunya jadi karena pertanyaan tadi mah tergantung lalatna. Cuman dengan penyebutan itu maknanya ya kemampuan akal berpikir mengingat informasinya lalat itu lebih rendah gitu, ketimbang manusia. Silakan ada lagi? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ta'rif rawi hadis dan syarah adabinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.